Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel MTK 20 Pembelajaran Daring Matematika kelas 11 SMK. Di video kali ini saya akan menyampaikan terkait logika matematika sebagai bab terakhir di semester ganjil ini. Baik, apa itu logika matematika? Logika matematika atau logika simbol ialah logika yang menggunakan bahasa matematika, yaitu dengan menggunakan lambang-lambang atau simbol-simbol. Secara konsep bisa kalian baca-baca sendiri, nanti akan saya share PDF-nya. Ada beberapa hal dalam logika matematika yang akan kita pelajari. Mulai dari yang pertama namanya pernyataan. Pernyataan adalah kalimat yang mempunyai nilai benar atau salah. Jadi pernyataan ini mempunyai dua nilai. Mempunyai satu di antara dua nilai, yaitu nilai benar atau salah. Salah satunya. Tidak mungkin sebuah pernyataan bernilai benar sekaligus salah, tidak mungkin. Tapi pernyataan itu memiliki nilai bisa benar, bisa salah, gitu ya. Nah, sedang kalimat yang tidak dapat ditentukan nilai kebenarannya atau masih belum jelas dikenal dengan kalimat terbuka yang dicirikan oleh adanya suatu variabel yang belum pasti. Ini pada ini akan mencontohkan pernyataan. Kita masuk ke contoh pertama. Contoh pertama, dalam sebuah bidang, jumlah sudut-sudut suatu segitiga adalah 180 derajat. Ini pernyataannya. Dalam sebuah bidang, jumlah sudut-sudut suatu segitiga adalah 180 derajat. Kira-kira benar apa salah? Jawabannya benar. Sebuah segitiga ya. Misal ada nih gambar segitiga. Jumlah semua sudutnya di sini berapa? Kalau kita jumlah semua. Ini sudut alfa, ini beta, ini gamma. Alfa tambah beta tambah gamma berapa? 180 derajat. Nah, berarti kalimat pertama ini benar apa salah? Benar. Ini dijelaskan di sini. Ini merupakan pernyataan bernilai benar sebab teori ini sudah dikenal dalam geometri Euclid. Nah, berarti ini benar ya. Ini pernyataan bernilai benar. Kemudian yang kedua, jumlah dari 3 buah bilangan yang sama adalah 15. Ini benar apa salah? Jumlah dari 3 buah bilangan yang sama adalah 15. Nah, ini ternyata ini bukan pernyataan, akan tetapi merupakan kalimat terbuka sebab nilai kebenarannya tidak dapat dipastikan. Ini kalau misalnya 3 buah bilangannya sama itu 2 tambah 2 tambah 2 berapa? 6, bukan 15, berarti kan bernilai salah. Nah, makanya ini belum bisa kita sampaikan salah karena ada variabel yang membuat dia bisa bernilai benar, gitu ya. Kemudian yang nomor 3, semua bilangan prima ganjil. Ini salah apa benar? Salah, jelas. Kenapa? Karena bilangan prima itu ada yang anggotanya 2. Ya, karena 2 adalah bilangan prima. Nah, padahal 2 ini adalah bilangan genap. Sehingga tidak semua bilangan prima itu ganjil. Jadi pernyataan ini bernilai salah. Oke ya, berarti pernyataan yang ketiga ini bernilai salah. Oke, contohnya seperti itu. Nah, kalimat terbuka. Tadi kita coba lihat kalimat terbuka. Kalimat terbuka ialah kalimat yang memuat peubah. Peubah itu apa? Peubah itu variabel. Variabel itu apa, Pak? Bisa X, bisa Y, bisa Z. Atau yang intinya variabel itu belum diketahui secara pasti nilainya berapa. Gitu ya. Sehingga belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Contoh langsung. Masuk ke sini yang A, X adalah bilangan bulat. Ini seperti ini namanya kalimat terbuka. Kalimat terbuka. Kenapa? Karena mengandung X. X itu apa? Variabel atau peubah. Dan nilainya kita belum tahu. Ya kan? Intinya kita belum tahu. Jadi kita belum bisa mengatakan X adalah bilangan bulat. Pernyataan ini itu bernilai benar atau salah, belum bisa. Kenapa, Pak? Ya karena X-nya kita belum tahu nilainya berapa. Kecuali kalau X-nya kita tahu nilainya, misalnya 2. 2 adalah bilangan bulat. Benar apa salah? Betul, gitu ya. Contoh yang kedua. X plus 2 lebih besar daripada 10. Ini juga kalimat terbuka. Kenapa? Karena kita belum tahu benar dan salahnya. Pernyataan yang B ini kita belum tahu benar dan salahnya. Kalau X-nya nilainya 1, 1 tambah 2, 3, 3 lebih besar daripada 10,
pernyataan B ini bernilai salah karena 3 kurang dari 10, bukan 3 lebih besar daripada 10. Kalau misalnya X-nya bernilai 10, 10 tambah 2, 12, 12 lebih dari 10, maka pernyataan ini bernilai benar. Karena 12 memang lebih dari 10. Nah, karena X-nya ini belum jelas apakah nilainya berapa, maka X plus 2 lebih dari 10 adalah kalimat terbuka. Oke ya, sudah bisa ditangkap ya kira-kira kalimat terbuka itu maksudnya seperti apa. Jadi kita belum bisa memastikan secara jelas dia itu nilai benar atau salah. Selanjutnya, ingkaran. Nah, ini. Ingkaran atau nama lainnya adalah negasi dari suatu pernyataan adalah pernyataan lain yang diperoleh dengan menambahkan kata tidak atau menyisipkan kata bukan pada pernyataan semula. Ingkaran dari suatu pernyataan, ingkaran dari suatu pernyataan P, jadi pernyataannya namanya pernyataan P, disajikan dengan lambang ada garis atasnya, tapi di sini P, atau seret P ada garis sebelumnya, atau tanda seperti ini P dibaca tidak P. Ya. Bila pernyataan P bernilai benar, maka ingkarannya bernilai salah dan sebaliknya. Kalau pernyataan P bernilai salah, maka ingkarannya bernilai benar. Oke ya. Ini tabel kebenarannya, tabel kebenaran ingkaran. Misalnya ini pernyataan P, ini pernyataan tidak P. Kalau dia pernyataan P-nya benar, maka pernyataan tidak P-nya salah. Kalau pernyataan P-nya salah, maka pernyataan tidak P-nya benar. Kebalikannya. Contoh, ini ya. Manusia mempunyai ekor. Salah ya? Salah. Ingkarannya, manusia tidak mempunyai ekor. Betul. Ini kebalikannya. Gitu ya. Kemudian, yang lainnya ini. Cikustik adalah sebuah kelompok band yang berasal dari Yogyakarta. Benar. Ingkarannya atau negasinya, tidak benar bahwa ada kata-kata ini, tidaknya. Tidak benar bahwa Cikustik adalah sebuah kelompok band yang berasal dari Yogyakarta. Oke ya. Kalau ini awalnya tidak ada tidak, di sini ada tidaknya. Jadi cara menegasikan mudah sekali. Tinggal tambahkan kata tidak atau bukan. Nah, ini kata bukan. Oke, lanjut. Pernyataan majemuk. Pernyataan majemuk ialah pernyataan yang terdiri dari beberapa pernyataan tunggal yang dihubungkan dengan menggunakan kata hubung. Ada 4 pernyataan majemuk. Yang pertama konjungsi, disjungsi, implikasi, biimplikasi. Oke ya, kita akan coba satu persatu. Konjungsi. Konjungsi adalah pernyataan majemuk yang menggunakan kata hubung dan. Kata hubung dan disajikan dengan lambang seperti ini. Definisi, suatu konjungsi bernilai benar hanya bila kedua pernyataan tunggalnya bernilai benar. Oke ya. Tabel kebenarannya seperti ini. Ini tabel kebenaran. Tabel kebenaran. Pernyataan P. Ini pernyataan Q. Ini pernyataan P dan Q. Dibaca seperti itu. Ini pernyataan P. Ini pernyataan Q. Ini pernyataan P dan Q. Atau konjungsi yang sedang kita bicarakan ini. Konjungsi. Oke ya. Jika pernyataan P benar dan pernyataan Q benar, maka konjungsinya P dan Q-nya maka benar. Jika pernyataan P benar, Q salah, maka konjungsinya salah. Atau P-nya salah, Q-nya benar, ya salah juga. Atau dua-duanya salah, maka salah. Gitu ya. Saya butuh contoh, Pak. Oke, kita berikan contoh. Nah, pernyataan P misalnya. Indonesia adalah negara republik. Ini pernyataan P. Indonesia adalah negara republik. Ini P. Kemudian berpenduduk 200 juta jiwa. Ini yang Q. Oke ya. Pas ini tanya dulu. Indonesia adalah negara republik, benar apa salah? Oh, benar. Berarti
Yang ini P-nya bernilai benar. Kemudian berpenduduk 200 juta jiwa. Kalau hari ini salah, karena penduduk kita sudah 250-an juta jiwa. Jadi yang Q salah. Ketika digabungkan kalimat ini, Indonesia adalah negara republik dan berpenduduk 200 juta jiwa, akhirnya bernilai apa? Karena ada salah satu yang salah, maka kalimat keseluruhan ini bernilai salah. Bisa dipahami nih? Belum bisa? Kita contoh yang kedua. Kerbau berkaki 4. Ini pernyataan. Saya hapus dulu. Kerbau berkaki 4. Ini pernyataan P. Bernilai benar apa salah? Kerbau berkaki 4. Benar. P. Benar. Karena kerbau memang berkaki 4. Kemudian dapat terbang. Nah, pernyataan Q. Kerbau dapat terbang. Salah. Yang ini benar, yang ini salah. Ketika digabungkan, kerbau berkaki 4 dan dapat terbang. Salah apa benar? Salah. Jadi walaupun ada yang benar satu ini di sini, tapi ada yang satu salah, tetap kalimatnya akan menjadi kalimat yang memiliki nilai salah. Oke ya. Nah, kemudian lanjut. 3 adalah bilangan genap. Ini pernyataan P. 3 adalah bilangan genap. Pernyataan P. Bernilai benar apa salah? Salah, karena 3 bukan bilangan genap, dia ganjil. Habis dibagi 5. Ini pernyataan Q. Benar apa salah? 3 habis dibagi 5? Tidak, salah juga. Digabungkan, 3 adalah bilangan genap dan habis dibagi 5. Ya otomatis salah. Oke ya? Oke, nah sekarang contoh yang tambahan, contoh D. SMK BP Dukuwaru adalah sekolah swasta dan memiliki prodi TKJ. Ini misal. Nah, kita coba ulas satu persatu. SMK BP Dukuwaru adalah sekolah swasta. Ini sebuah pernyataan. P. Bernilai benar apa salah? Benar. SMK kita sekolah swasta. Kemudian memiliki prodi TKJ. Benar apa salah? Benar juga. Ini pernyataan yang Q. Benar juga. Maka ketika digabung jadi satu. SMK BP Dukuwaru adalah sekolah swasta dan memiliki prodi TKJ. Bernilai benar apa salah? Benar. Karena dua-duanya benar. Jadi ini tadi berlaku. Kalau benar ketemu benar, maka gabungan kalimatnya benar. Benar ketemu salah, salah. Atau salah ketemu benar, ya salah. Atau salah, ya salah. Dia hanya benar, konjungsi ini hanya benar kalau dua-dua pernyataannya ini bernilai benar. Ingat-ingat, hanya benar kalau dua-dua pernyataannya itu bernilai benar. Oke ya. Lanjut sekarang kita ke disjungsi. Nah, disjungsi adalah pernyataan majemuk yang menggunakan kata hubung atau. Kalau konjungsi dan, kalau disjungsi atau. Kata hubung atau disajikan dengan lambang seperti huruf V. Ini ya. Kalau dan pakainya huruf apa ini? Seperti ini modelnya. Oke ya. Dalam logika matematika juga dibedakan dua macam atau. Yang pertama disebut disjungsi inklusif, dan yang kedua disebut disjungsi eksklusif. Nah, kita nggak sampai ke sini. Nanti kita hanya membahas terkait disjungsi. Oke ya. Kita langsung masuk ke tabel kebenaran. Nah, ini pernyataan P, ini pernyataan Q, ini pernyataan P atau Q. Oke. Jika P-nya benar, Q-nya benar, maka benar. Jika P-nya benar, Q-nya salah, maka tetap benar. Kenapa boleh benar, Pak? Karena ada salah satu yang benar. Kemudian, jika P-nya salah, Q-nya benar, maka benar juga. Kenapa benar, Pak? Karena ada salah satu yang benar. P-nya salah, Q-nya salah, maka dia salah. Disjungsi
hanya salah kalau dua-duanya salah. Tapi kalau ada salah satu yang benar, pasti bernilai benar. Contohnya agak aneh-aneh ya. Ini kita pakai contoh kita sendiri aja. Kita buat lagi. SMK BP Tukuwaru adalah sekolah swasta atau memiliki prodi tata boga. Oke. Kalimat yang pertama, SMK BP Tukuwaru adalah sekolah swasta. Pernyataan yang P, benar apa salah? Benar. Oke ya. Memiliki prodi tata boga. Tata boga. Pernyataan yang Q ini benar apa salah? Salah. Ketika digabungkan, SMK BP Tukuwaru adalah sekolah swasta atau memiliki prodi tata boga. Benar apa salah? Benar. Kenapa kok boleh benar, Pak? Karena penghubungnya atau. Atau itu artinya pilihan. Bisa yang satu, bisa yang kedua. Oke ya. Yang satu ternyata sudah benar, maka dia kalimat keseluruhannya bernilai benar. Pakainya agak kurang nyambung dengan bahasa Indonesia. Nah, ini memang matematika agak sedikit berbeda dengan bahasa Indonesia. Kita mengikuti logika matematika, gitu ya. Jadi kalau dia pakainya atau ada salah satu kalimat yang benar, maka dia bernilainya benar. Tapi kalau dua-duanya salah, dia baru bernilai salah, gitu ya. Lanjut. Implikasi terakhir. Implikasi nanti kita tidak coba, tapi implikasi dulu aja. Implikasi adalah pernyataan majemuk yang menggunakan kata hubung bila, maka. Nah, jika atau jika, maka. Jika titik-titik, maka titik-titik, seperti itu. Oke ya. Pernyataan tunggal yang pertama disebut antecedent, pernyataan yang kedua disebut konsekuen atau sebab akibat. Jika ini sebab, pernyataan pertama jika titik-titik ini sebab, maka titik-titik akibat. Gitu ya. Contoh. Langsung contoh aja. Nah, kita bikin contoh sendiri aja ya. Contoh, jika. Contoh H, pakainya jika. Boleh bila boleh, tapi Pak Guru pakai jika. Jika hari mendung, oke, jika hari mendung, maka apa? Akan hujan. Bisa ya? Jika ini sebabnya, ini P, maka akan hujan. Ini Q. Oke, bisa dipahami? Contoh yang lainnya. Jika turun hujan, maka jalanan basah misalnya. Turun hujan itu berarti P. Jalanan basah dia G. Oke ya, bisa dipahami ya. Tabel kebenarannya gimana Pak? Nah, ini tabel kebenarannya. Tabel kebenaran. Ini pernyataan P, Q, ini P maka Q. Jika P-nya benar, Q-nya benar, P maka Q-nya benar. Jika P-nya benar, Q-nya salah, maka P maka Q-nya salah. Ya. Jika P makanya salah, maka ya P maka Q-nya salah.
Jika sebabnya salah, akibatnya benar, maka P maka Q-nya benar. Jika P-nya salah, Q-nya salah, maka P maka Q-nya benar. Hanya salah kalau P-nya benar, Q-nya salah. Oke ya. Oke. Selanjutnya, implikasi sudah. Di implikasi tidak kita bahas. Baik, selanjutnya kita akan membahas negasi dari pernyataan majemuk. Ya, pernyataan majemuk tadi apa saja? Konjungsi, disjungsi, implikasi, biimplikasi. Tapi kita tidak membahas biimplikasi. Sampai implikasi saja. Nah, negasinya. Negasi itu apa tadi, Pak? Ingkarannya, balikannya. Nah, negasi konjungsi yang pertama. Misal ada negasi konjungsi. Konjungsi kan P dan Q ini ya. P dan Q. Negasinya apa berarti, Pak? Tidak, tanda ini kan tidak P dan Q itu sama, nilainya sama, artinya sama dengan tidak P atau tidak Q. Contoh, pernyataan yang P, siswa SMK BPD memiliki motor. Pernyataan Q, siswa SMK BPD memiliki smartphone. Konjungsinya P dan Q, siswa SMK BPD memiliki motor dan smartphone. Betul ya? Nah, ini Pak Guru negasikan. Negasi dari P dan Q. Negasi dari P dan Q ini sama dengan negasi P atau negasi Q. Sehingga kalimatnya menjadi siswa SMK BPD tidak, ini kan tidak P, berarti kan negasinya dari P. Siswa SMK BPD tidak memiliki motor. Itu baru yang tidak P. Atau kenapa jadi atau, Pak? Karena berupa tanda ini. Atau tidak Q, tidak memiliki smartphone. Q kan awalnya siswa SMK BPD memiliki smartphone. Sekarang tidak Q, kasih tidak memiliki smartphone. Paham ya? Coba kalian ulang-ulang ini biar paham. Kemudian, nilai kebenaran, oh ini nggak usah. Disjungsi sekarang. Disjungsi dia P atau Q, ya kan? P atau Q. Negasi dari P atau Q adalah tidak P dan tidak Q. Contoh soal. Pernyataan P, siswa SMK BPD memiliki motor, masih sama. Pernyataan Q, siswa SMK BPD memiliki smartphone. Oke ya. Disjungsinya, P atau Q, siswa SMK BPD memiliki motor atau smartphone. Benar ya? Ini kita negasikan. Negasi dari P atau Q sama dengan, jadi kalau sama dengannya logika matematika, garis selaretnya ini ada 3. Kalau sama dengan biasa kan selaretnya 2, kayak gini. Tapi kalau pakai untuk logika, operator logika, kita menggunakan 3 garis, gitu ya. Tidak P atau Q sama dengan tidak P dan tidak Q, sehingga kalimat gabungan atau negasinya menjadi tidak P. Siswa SMK BPD tidak memiliki motor. Oke. Kemudian operatornya dan, konjungsi, dan ini artinya tidak Q, tidak memiliki smartphone. Bisa dipahami ya, harus bisa dipahami nih. Selanjutnya, negasi implikasi. Implikasi kan jika P maka Q, ini ya. Jika P maka Q. Kalau tidak jika P maka Q akan menjadi apa? P dan tidak Q. P dan tidak Q. Contoh, pernyataan P, langit mendung. Pernyataan Q, hari akan hujan. Jika P maka Q, jika langit mendung ini pernyataan P, maka hari akan hujan. Pernyataan Q. Betul ya? Kita negasikan. Negasi dari P maka Q adalah P dan tidak Q. P dulu. P-nya apa? Langit mendung. Langit mendung. Sudah. Dan ini ya. Tidak Q. Hari tidak akan hujan. Karena Q-nya adalah hari akan hujan. Negasinya, tidak Q-nya, hari tidak akan hujan. Oke, bisa dipahami ya ini ya. Selanjutnya, ini tidak kita. Nah, selanjutnya sekarang konvers, inverse, dan kontraposisi. Nah,
Apa itu Pak? Konvers, invers, dan kontraposisi. 3 hal ini adalah variasi dari implikasi. Diketahui sebuah implikasi misalnya jika P maka Q, ini ya. Jika P maka Q. Maka bentuk konversnya ini kebalik. Jika Q maka P, ini konvers. Awalnya kan P maka Q, tapi kalau dibalik Q maka P, maka namanya konvers. Kemudian invers jika dijadikan negasi semua. Jika tidak P, maka tidak Q. Itu namanya invers. Kemudian kontraposisi. Kalau sudah dibalik dan dinegasikan. Tidak Q, maka tidak P. Oke ya, simbol-simbol ini dipahami benar-benar. Nah, sekarang masuk ke penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan ada 2. Yang pertama modus ponen, yang kedua modus tolen. Yang ketiga silogisme. Pertama kita ke modus ponen dulu. Modus ponen adalah penarikan kesimpulan yang berdasarkan prinsip jika P maka Q benar dan P benar, maka pasti Q benar. Misal ini, P maka Q premis 1, yang P premis 2, maka kesimpulannya adalah Q. Contohnya apa? Contoh, jika Indah rajin belajar, maka ia naik kelas. Ini premis yang pertama, atau bisa kita tulis P1. Kemudian Indah rajin belajar, ini premis yang kedua. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya Indah naik kelas, ya kan? Jika Indah rajin belajar, maka ia naik kelas. Premis keduanya, Indah rajin belajar, maka kesimpulannya Indah naik kelas. Mudah ini. Ini modelnya namanya modus ponen. Yang kedua, jika Yuda seorang haji, maka ia beragama Islam. Premis yang pertama. Premis yang kedua, Yuda seorang haji, maka kesimpulannya Yuda beragama Islam. Gitu ya. Modus ponen. Sekarang modus tolen. Modus tolen adalah penarikan kesimpulan yang berdasarkan prinsip jika P maka Q benar dan tidak Q benar, maka pasti tidak P benar. Contoh, jika hari hujan, maka jalan becek. Ini premis yang pertama. Premis yang kedua, jalan tidak becek. Nah, maka kesimpulannya apa? Hari tidak hujan. Oke. Yang kedua, jika segi 4 ABCD persegi, maka panjang semua sisinya sama. Kemudian, premis yang kedua, tidak semua panjang sisi segi 4 ABCD sama. Maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah ABCD, bukan sebuah persegi. Oke. Sekarang silogisme terakhir. Silogisme adalah penarikan kesimpulan yang berdasarkan prinsip jika P maka Q benar dan Q maka R benar, maka pasti P maka R benar. Ini sambung-sambungan. Contoh, jika semua pejabat jujur, maka negara makmur. Premis yang pertama, ini P1. Kemudian, disambung, jika negara makmur, maka rakyat hidup tentram. Ini yang P yang kedua. Gabungannya apa? Gabungannya kesimpulan. Jika semua pejabat jujur, yang pertama ini, maka rakyat hidup tentram, yang terakhir. Gampang ya? Contoh lagi. Jika N adalah bilangan ganjil, maka N kuadrat adalah bilangan ganjil. Jika N kuadrat adalah bilangan ganjil, maka N kuadrat plus 1 adalah bilangan genap. Kesimpulannya, jika N adalah bilangan ganjil, yang pertama ini, maka N kuadrat plus 1 adalah bilangan genap. Bisa dipahami? Gampang ya? Oke. Untuk PR di bab logika ini silakan kerjakan nomor 1. Ini semuanya. Tentukan apakah kalimat-kalimat berikut merupakan pernyataan atau bukan pernyataan. Jika pernyataan, tentukan nilai kebenarannya. Maksudnya benar apa salah gitu. Gampang ya. Kemudian sama nomor 6 saja. Nah, sama nomor 6. Tentukan kesimpulan dari premis-premis berikut. Kesimpulannya boleh menggunakan modus ponen, tolens, atau silogisme. Gitu ya.
Baik, dari saya cukup sekian. Semoga bisa dipahami. Dan semoga nanti setelah pembelajaran kita selesai, semoga ulangan PAS-nya, penilaian akhir semesternya, juga sukses, semua mendapat nilai yang terbaik. Terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.